Allison dibawa ke rumah sakit, dan pas di rumah sakit aja semua dokter tuh tercengang kayak ngelihat luka-lukanya tuh mikir, ini orang kok bisa hidup, masih hidup, gimana ceritanya? Kasusnya Allison Botha ini bisa dibilang salah satu kasus true crime paling mengerikan yang pernah aku denger. Banyak banget hal yang kayak gak masuk akal. Crazy. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian yang suka membahas tentang kasus-kasus true crime seperti yang kita akan bahas malam ini. Kasusnya Allison Botha. Udah lama banget kasus ini pingin aku bahas bareng Neroris, karena kalian harus banget denger ceritanya. Pertama kali aku denger, aku merinding kayak sebadan-badan sampai ke bawah mimpi. Karena cerita ini benar-benar di luar nalar. For the past 9 months, the media has been full of reports of one of the most brutal attacks in South African history. Dan aku harus kasih warning bahwa kasus ini sangat-sangat kejam. Buat kalian yang perutnya sedikit kurang kuat, mendingan jangan dilanjutin, nonton aja Neror yang lain. Langsung aja kita bahas tentang kasusnya Allison Botha. So without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Ini adalah Allison Botha. Nah, untuk membahas kasusnya Allison, kita harus mulai dengan mengenal dua laki-laki, Frans Dutoit dan Tiens Kruger. Dua-duanya ini bisa dibilang kayak apa ya? Dua sekawan kiriman neraka. Nah, Frans dibesarkan di sebuah keluarga yang sebenarnya baik-baik banget. Keluarganya agamis, keluarga Kristen yang baik, tapi emang dari kecil anak ini tuh problematik. Frans di sekolah susah banget bersosialisasi, dia juga males banget ngerjain pelajaran sekolah, suka bolos, males belajar, nakal pula. Dan nakalnya itu bukan kayak anak-anak pada umumnya guys, bukan kayak nakal godain temennya gitu ya, bukan. Atau nakal sekali-sekali bolos, bukan. Dia tuh nakalnya progresif banget sampai di satu titik nih waktu dia SMP, dia membakar dormitory sekolah. Kayak kebayang gak anak SMP ngebakar asrama sekolah? Frans itu dikeluarin dari sekolah gara-gara perihal ini. Saking malunya atau emang keluarganya kayak mau menghindari masalah ya, mereka semua pindah ke kota lain gara-gara Frans. Nah, dari dulu kalau misalkan ditanya gitu, kenapa sih dia bisa senakal ini? Dia tuh selalu bilang bahwa dia itu terinfluence oleh lagu-lagu heavy metal. Ya sebenarnya itu bukan alasan ya, banyak orang lain yang suka heavy metal juga tidak berkelakuan seperti dia. However, dia tuh selalu mencari alasan untuk disalahkan atas behaviornya dia yang gak baik. Nah, di kota barunya nih, tempat keluarganya pindah, Frans itu ketemu sama seorang cewek. Cewek ini gak lama kok kayaknya cocok sama Frans, dan mereka mulai pacaran. Si pacar ya bisa cocok sama Frans karena dia pun menyukai hal-hal yang gelap, hal-hal yang dark. Bahkan dia mengaku sebagai seorang penyihir. Tapi dia gak cuma ngaku-ngaku bilang kayak, oh iya aku tuh sebenarnya seorang penyihir loh. Dia juga melakukan praktik ilmu hitam. Entah ya beneran dia bisa atau ya dia cuma baca-baca doang. Pas mereka pacaran ini, Frans tuh jatuhnya masih remaja, pacarnya ini juga masih remaja, dan mereka mulai melakukan praktik-praktik ilmu hitam, praktik-praktik black magic. Entah itu beneran praktiknya berjalan atau cuman obsesi aja, gak ada yang tahu. Yang jelas di umur 13-14 nih, mereka tuh udah menyatakan, udah mendeklar bahwa mereka adalah satanis. Selain mendeklarasikan diri sebagai satanis nih, Frans sama pacarnya ini juga mulai sangat-sangat intens berhubungan, sampai hubungannya itu mencapai hubungan yang mestinya tidak dilakukan sama anak-anak, hubungan dewasa. Nah, konon mereka tuh berhubungan saking intensnya sampai katanya Frans itu suka kesurupan. Jadi Frans merasa kayak ada sesuatu yang jahat masuk ke diri dia. Yang lagi-lagi sama Frans dibilang itu alasannya adalah karena pacarnya adalah seorang penyihir. Nah, meskipun hubungannya Frans sama pacarnya itu konsensual, dua-duanya masih seumuran juga, tapi katanya di kepalanya Frans, dia itu selalu membayangkan hal-hal yang sangat buruk, hal-hal yang jatuhnya udah masuk ke lingkup kriminal. Katanya kalau dia berhubungan sama pacarnya, Frans ini membayangkan bahwa hubungan ini tidak konsensual, alias pacarnya itu terpaksa. Jadi Frans ngebayangin orang yang lagi berhubungan sama dia itu sebagai orang yang sebenarnya tidak mau berhubungan sama dia. Emang kepalanya ya udah nggak tahu, ancoer aja. Karena amat sangat problematik nih, keluarganya tuh udah sampai nggak tahan sama Frans, sampai akhirnya dia tuh dikirim ke army. Masuk dia sebagai tentara angkatan darat. Selesai dari army, Frans itu sempat menikah, dan kalian tahu
dia nggak lama setelah punya anak satu kalau nggak salah, dia menceraikan istrinya karena dalam bahasa dia, istrinya tidak mampu membuat dia puas. Nah, selain Franz, tadi ada Tiens Kruger. Tiens ini tumbuh di keluarga yang completely different, 180 derajat berbeda sama Franz. Kalau Franz tumbuh di keluarga yang sangat menyayangi dia, keluarga yang baik-baik aja, Tiens ini dari kecil gak pernah punya keluarga yang stabil. Selain orang tuanya pisah, Tiens ini juga pernah katanya dilecehkan sama ayah tirinya. Dia tumbuh jadi anak yang sangat-sangat kuper, sering banget dibully, dan katanya dia tuh dibully parah banget di sekolah karena di badan dia ada puting ketiga, which kayak Harry Styles gitu ya, tapi Harry Styles biasa aja, 4 malah. Tapi Tiens dikata-katain parah sama teman-temannya karena nggak bisa bersosialisasi di sekolah. Dia juga di rumah sangat-sangat tidak happy ya sama kondisi keluarganya. Tiens itu akhirnya berpaling ke alkohol dan juga narkotika. Dari muda, Tiens ini udah terekspos ke hal-hal seperti itu. Menariknya, sama-sama Franz, Tiens itu udah nggak tahan sama kehidupannya, akhirnya memutuskan untuk masuk ke army. Dan ternyata sepanjang hidupnya, Tiens tuh sudah kehilangan kepercayaan sama Tuhan dan mendeklar bahwa dirinya adalah seorang satanis. Setelah dia masuk army pun, akhirnya Tiens punya pacarnya juga seorang penyihir, at least seorang perempuan yang mendeklar bahwa dirinya adalah seorang penyihir satanis. Dan katanya nih, karena dia di hidupnya tuh merasa sangat-sangat helpless, tidak ada yang pernah menolong, dia merasa sangat-sangat lemah, dia tuh selalu punya keinginan besar untuk mengetahui apa rasanya kalau dia jadi iblis, apa rasanya untuk menjadi sesuatu yang tidak terkalahkan, sesuatu yang ditakuti sama manusia. Sampai suatu hari dia kok ketemu gitu, ditemukan sama Tuhan sama Franz Dutoit. Pas ketemu Tiens sama Franz itu udah kayak I'm just like you, you're just like me, tapi versi satanis. Gak cuman kayak hidup mereka tuh seperti orang yang bercermin nih ya, banyak banget hal-hal yang paralel, tapi mereka juga saling melengkapi. Franz si paling manipulator yang gak punya rasa iba sama sekali, dan Tiens yang di hidupnya tuh selalu mencari validasi bahwa dia powerful, kuat, perlu ditakuti, dengan dendam sebesar itu atas kehidupan. Ketemu tuh udah kayak klak gitu, magnet. Dan dua sahabat ini guys akhirnya tuh menjadi partners in crime, melakukan hal-hal buruk bersama, sampai dua-duanya itu memiliki catatan kriminal, riwayat kekerasan terhadap perempuan. Tinggal di negara yang sama Franz dan Tiens adalah seorang Alison Botha. Beda banget dunianya sama mereka berdua. Alison lahir tanggal 22 September tahun 1967 di Port Elizabeth. Dia tinggal sama ibu sama saudara laki-lakinya, dan orang tuanya tuh bercerai ketika dia baru berusia 10 tahun. Tapi Alison dari kecil itu adalah anak yang sangat baik. Tumbuh di keluarga yang sangat baik juga, yang menyayangi dia, yang mendukung mimpi-mimpinya, dan dia kayak kuliah dengan baik, lulus, dapat pekerjaan, sempat jadi kepala juga untuk The Colgate High School for Girls. Dia suka traveling, punya teman-teman yang baik-baik, dan Alison ini disayang sama orang-orang di sekitarnya. Suatu hari nih, tanggal 8 Desember tahun 1994, Alison yang pada saat itu umurnya 27, menikmati malam perayaan Natal sama teman-temannya. Nongkronglah dia di pantai sama teman-temannya, ngobrol-ngobrol, dan setelah dari pantai itu, dia mau balik ke apartemen buat makan pizza sambil main board games. Selesai dia kumpul sama teman-temannya, pas dia mau pulang, Alison tuh nawarin salah satu temennya namanya Kim, kayak, "Hey Kim, kita kan sejalan, aku antar kamu dulu aja deh pulang." "Oh iya boleh," gitu. Emang Alison ini baik banget. Pulanglah mereka. Jadi Alison bareng Kim. Alison nganterin Kim, lalu dia balik ke apartemennya. Selesai nganterin Kim, Alison masih di mobil. Tiba-tiba, pintu penumpang di depan itu kebuka. Plak. Nengoklah Alison dan dia melihat ada seorang pria menodongkan pisau. Pria itu cuma mengatakan, "Move or I will kill you." Pindah atau aku akan mengakhiri hidup kamu. Alison yang takut, dia juga nggak tahu kan motifnya orang ini ngapain. Akhirnya pindah ke sisi penumpang. Sang laki-laki itu masuk dan mulai menyetir mobil Alison. Katanya nih, di mobil, Alison itu diajak ngomong kayak normal aja. Pria ini pas ngomong, dia bilang bahwa namanya itu Clinton. Dan Clinton ini bilang, "Saya nggak akan menyakiti kamu kok. Saya cuma mau menggunakan mobil kamu selama 1 jam. Alison tentunya di dalam situ juga deg-degan ya guys, nggak tahu kayak apa yang akan terjadi, tapi dia juga kepikiran mungkin aja ini tuh cuman kasus bajak mobil, karena emang ada waktu itu kasus-kasus bajak mobil, jadi mobilnya tuh cuma dipakai, abis itu ya udah dibalikin lagi atau ditinggal di mana gitu. Jadi Alison mencoba untuk positive thinking bahwa kayak oh mungkin dia emang butuh aja nih untuk ke tempat lain selama 1 jam ini. Alison pun duduk di mobil sampai dia baru sadar. Dia baru sadar bahwa she's in trouble, dia ada dalam bahaya, ketika ternyata Clinton ini menjemput satu temannya lagi.
Bersama dengan Clinton dan temannya, Allison harus duduk di mobil yang mulai mengarah keluar kota. Di dalam mobil, Allison masih deg-degan banget. Dia nggak tahu nih dia mau dibawa kemana. Clinton itu ngobrol terus sama temannya. Dari situ Allison mulai sadar bahwa Clinton ternyata bukan Clinton. Karena saat mereka mengobrol nih, Clinton itu dipanggil Franz dan temannya dipanggil Tiens. Franz sama Tiens ini ngobrol biasa aja depan Allison. Sampai di satu titik mereka tuh bilang sama Allison, "Kami ini akan berhubungan badan sama kamu. Apakah kamu akan melawan kami?" Allison yang pada malam itu fokusnya cuman agar dia bertahan hidup. Dia bilang tidak. Dia tidak akan melawan Franz sama Tiens. Dan bener aja, Allison dibawa ke satu tempat yang merupakan kayak tempat terpencil, gak ada orang di sekitarnya, bener-bener sepi banget. Dan mereka melecehkan Allison. Setelah mereka selesai, mereka mulai Allison mencoba untuk menghabisi nyawanya. Allison jatuh pingsan, dan saat dia pingsan, gak lama dia tuh mulai siuman, dan dia bisa mendengar bahwa dua orang ini mencoba untuk menghabisi nyawanya. Tapi pas mereka sadar bahwa Allison masih hidup, mereka tuh jadi kesel. Franz sama Tiens mulai frustasi kayak, loh kok ini orang udah kayak gitu masih bangun aja sih. Akhirnya mereka menambahkan tingkat kebrutalan mereka. Sayup-sayup itu Allison masih bisa mendengar katanya Franz itu sempat berkomentar tentang keinginannya untuk menghancurkan organ reproduksinya Allison. This is the part guys, kalau misalnya kalian gak kuat, mendingan kalian keluar dari video ini. Dengan belati yang dia bawa, mereka mulai perutnya Allison sebanyak 30 kali. 30 kali di bagian perutnya. Kalian pasti kebayangkan udah seberantakan apa. Dan pada saat itu Franz sama Tiens kayak oke, ini orang udah selesai gitu kan. Tiba-tiba mereka ngeliat, loh kok kakinya masih bergerak. Kakinya Allison tuh masih bergerak. Dari situ mereka mulai leher Allison sebanyak 16 kali. 16 kali, kayak kanan kiri kanan kiri kanan kiri, 16 kali. Allison cuma bisa lihat ada lengan yang bergerak kanan kiri di depan lehernya, dan dia bisa mendengar suara dagingnya Mereka melakukan hal itu ke lehernya Allison lagi dan lagi. Setelah melukai lehernya Allison 16 kali kanan kiri dan perutnya 30 kali. Franz sama Tiens yakin bahwa dia udah gak ada. Franz sama Tiens meninggalkan tubuh Allison karena mereka juga udah yakin ini udah gak ada. Orang ini udah selesai. Tinggal terlebur aja nih sama tanah. Jadi Allison ditinggalin gitu aja guys. Di atas pasir-pasir, dia terkapar gitu aja. Dan dia masih bisa mendengar Tiens sama Franz mengagumi aksi mereka barusan. Seakan kayak mereka melakukan pekerjaan yang oke. Kayak kita barusan jago banget ya. Rapi banget. Berbaring sendirian di atas pasir dan tanah. Allison pada saat itu tuh merasa bahwa ini udah selesai. Ini adalah ujung hidupnya, tapi somehow kepala dia, otaknya dia tuh masih jalan. Dia bilang, oke, kalau misalkan ini waktunya untuk pergi, ini waktunya saya untuk meninggal. Setidaknya saya harus meninggalkan sebuah clue gitu, sebuah bantuan untuk polisi menemukan siapa yang melakukan ini pada saya. Dia inget bahwa tadi di mobil mereka tuh saling panggil satu sama lain, Franz sama Tiens. Akhirnya dengan seonggok energi yang masih dia punya, dia tulis pakai tangannya guys, Franz sama Tiens di pasir. Dan ternyata energinya masih ada sedikit. Dia tulis di bawahnya, I love mom. Aku cinta ibuku. Udah pasrah nih Allison terbaring di situ. Dia merasakan mencoba menikmati tuh nafas-nafas terakhirnya. Tiba-tiba dia ngeliat ada lampu di ujung matanya nih. Dari ujung jalan ada lampu yang mendekat. Ternyata lampunya itu datang dari sebuah jalan raya yang masih Allison bisa lihat. Dan satu-satunya nih kesempatan dia untuk survive, kesempatan dia untuk hidup adalah kalau misalkan dia bisa ke jalan raya, ya kan? Akhirnya dia mencoba untuk mengumpulkan guys energi untuk berdiri. Nah, pas dia lagi mengumpulkan energi ini, di kakinya dia kan mencoba untuk merasakan tubuhnya kan. Di kakinya tuh kok ada kayak basah-basah. Dia coba ambil pakai tangannya dan ternyata itu adalah ususnya. Ususnya tuh udah keluar dari tubuhnya dia, keluar dari badannya, dan udah kayak berceceran. Sama dia ambil, dikumpulin, ditaruh di depan perutnya, dia tarik sisa bajunya buat nahan perutnya. Jadi untuk nahan semua dalam perutnya biar gak berceceran, sama dia ditahan pakai bajunya dia. Sumpah aku nyeritain aja kayak dia mencoba untuk berdiri. Waktu dia berdiri, tiba-tiba gelap. Semuanya gelap. Bagian ini dengan satu tangan di bagian perutnya, di atas kain yang tadi. Satu tangan dia tuh mencoba untuk naik gini, dan dia pegang bagian lehernya. Dan kalian tahu, pas dia rogoh gini, kepalanya dia ini udah ke belakang. Jadi udah, sumpah
Jadi karena luka yang tadi, kepala itu sampai ke belakang dan dia nggak bisa lihat apa-apa. Kepalanya tuh hampir dari seluruh tubuhnya. Jadi dia mencoba untuk mengangkat kepalanya, satu nahan perutnya biar organ-organ dalamnya tuh nggak tumpah dan bergerak menuju jalanan. Dia sempat jatuh berkali-kali saking banyaknya luka di tubuhnya dia. Sambil dia emang kehilangan cairan-cairan merah di tubuh kita, tapi somehow dia mampu sampai ke jalan raya. Dan dia berbaring di garis putih tuh, garis batas pinggiran jalan. Meski dalam kondisi seperti itu, kondisi super disorientasi, Allison itu kepalanya guys, otaknya luar biasa banget. Dia masih bisa mikir bahwa itu udah posisi paling aman buat dia berbaring. Karena dia akan bisa menarik perhatian dari pengendara, tapi dia juga nggak akan ketabrak. Gak lama setelah Allison berbaring di pinggir jalan itu, tiba-tiba muncul satu mobil. Dan ternyata mobil itu berisikan seorang mahasiswa kedokteran hewan muda yang bernama Tian Eilert yang menempuh jalan yang sama. Melihat ada Allison tergeletak di pinggir jalan, dia langsung menepi dan dia mendatangi Allison. Dan ini benar-benar kayak kekuasaan Tuhan sih guys. Pas banget gitu yang stop dia. Het in die middel van die pad gelê reg oor die wit lyn. En sy was kaal, sy het nie klere aangehad nie. Dis die eerste ding wat ek opgemerk het. En die tweede ding toe ek langs haar omkom was haar keel wat opgesny was. It was Tian Eilert who had come across Allison. Hy het uitgetrek en my vriende vra hom sy uitgetrek. En ons het haar toe gegooi en toe het ek maar gekyk wat verder fout is. Haar hand gevat en toe het ek gekyk of sy by is. En jy kon nie die asemhaling geleide hoor. En toe het ek besef sy is by en haar oë het spontaan geknip en sy het my hand gedruk. Jy kon sien sy was by. Sy het geweet wat om haar aangaan. Definitief. Dengan keahlian dalam pelatihan dokter hewan, Tian itu mampu untuk memasukkan kembali kelenjar tiroidnya Allison ke dalam tubuhnya sebelum dia langsung menelpon petugas tanggap darurat. Dan katanya nih, waktu Tian nemenin Allison di pinggir jalan itu, dia tuh berkali-kali bilang ke Allison cuman kayak, lihat mata kamu bagus banget, mata kamu bagus banget, mata terindah yang pernah saya lihat. Keep them open, dibuka terus ya, dibuka terus mata kamu, mata terindah yang pernah saya lihat. Dan mendengar hal-hal itu kayak Allison yang berkali-kali mau kehilangan consciousness itu jadi bangun. Dia kayak iya, dia dengerin terus suara Tian sampai akhirnya petugas emergency pun datang. Allison dibawa ke rumah sakit dan pas di rumah sakit aja semua dokter tuh tercengang kayak ngelihat luka-lukanya tuh mikir, ini orang kok bisa hidup, masih hidup gimana ceritanya? Dr. Alexander Angelov bahkan mengatakan bahwa dalam 16 tahun praktik kedokterannya dia tuh nggak pernah melihat luka separah lukanya Allison. Banyak banget keajaiban dalam kasus ini. Bahkan Allison itu cuman di hospital kalau nggak salah sekitar 13 hari. Oh 3 minggu. Gak lama pokoknya Allison itu di rumah sakit. Tapi waktu di rumah sakit dia kan sempat mengidentifikasi Tian sama Franz sebagai pelaku kan, yang sempat dia tulis di pasir juga. Tapi pihak kepolisian pada saat itu datang ke rumah sakit dan bilang kayak, oke, kami butuh kamu untuk mengatakan nama-nama ini sebelum kami bisa menangkap mereka. Allison lehernya baru dijahit. Dokter-dokter yang waktu itu nanganin kasus ini semua pada protes bilang kayak, gila apa bapak-bapak polisi, ini orang baru aja mengalami sesuatu yang traumatis itu sekarang disuruh ngomong. Dan kalian tahu Allison pada saat itu bilang kayak ke dokter-dokter, udah nggak apa-apa, it's okay. Sama dia waktu itu ditarik selang pengamannya, terus dia mengatakan, pelaku dalam kasus saya, penyerang saya adalah Franz dan Tiens. Dan itu cukup untuk pihak berwajib melakukan penangkapan pada Tiens Kruger dan Franz Dutoit. Pada saat itu kasusnya besar banget di Afrika Selatan. North Hook Ripper Trial atau pengadilan North Hook Ripper itu benar-benar menarik perhatian dan diliput sama semua media di seluruh Afrika Selatan. Franz dan Tiens akhirnya mengaku bersalah atas 8 dakwaan terpisah termasuk penyiksaan dan pencobaan pembunuhan. Pada bulan Agustus tahun 1995, mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi pada bulan Juli tahun 2023 kemarin, setelah menjalani hukuman penjara selama 28 tahun, mereka tuh diberikan kebebasan bersyarat dan ditempatkan di bawah pengawasan. Nah, ini tuh sekarang jadi rame banget lagi karena banyak banget yang protes tentang perubahan ini, bahwa orang-orang yang melakukan hal ini, si Franz sama Tiens itu mestinya udah tidak boleh bebas sama sekali karena mereka terlalu berbahaya. Initially it was impactful because it was the trial and getting them to jail and being scared and is it, you know, have they got friends that they're going to come after me and all that kind of thing. There was that initially. I was also very angry. I hated them for what they'd done and I think that burdened on me rather than on them. I was feeling it in my... If I fought so hard to live, I might as well live a life that's worthy of having saved, if you know what I mean. If I was going to live a life that was happy, then I had to choose to be.
So it was round about then that I started being asked to do talks about what had happened. People asked me to share about it, and that really, I think, has been my biggest healing. Oh, tapi Allison akhirnya made complete recovery. Dia benar-benar sembuh. Dan satu hal, ingat gak sih, dia tuh sempat mendengar bahwa Franz sama Tiens itu berdiskusi kayak, kita hancurin aja yuk sistem reproduksi dia dengan perutnya. Jadi setelah kejadian ini dia tuh udah nggak punya harapan gitu. Dia tahu bahwa dia nggak bisa punya anak. Tapi setelah menikah, Allison ternyata bisa guys punya anak. Dan dia akhirnya punya anak. Dia punya suami, sudah berkeluarga, dan dia menggunakan hidupnya untuk bercerita tentang kasus ini, menjadi aktivis dan membagikan kisahnya agar orang-orang lebih berhati-hati dan belajar dari kasusnya. Coy, cuma beberapa kali aku baca atau nonton tentang kasus ini tuh aku selalu merinding gitu. Karena aku selalu teringatkan lagi kayak sebesar apa willpower dia, keinginan dia untuk hidup sampai dia bisa melakukan hal itu. It's crazy karena ini gila banget, dan kasus ini aku bilang gila banget karena banyak banget kebetulan yang menurut aku sebenarnya menunjukkan ya kayak kebesaran sesuatu yang di atas kita, sesuatu yang mengatur segalanya gitu. Ya nggak sih? Kebetulan bahkan Franz ketemu sama Tiens, orang yang bener-bener mirip banget sama dia, kisah hidupnya saling melengkapi tapi juga mirroring. Korbannya adalah orang dengan willpower sebesar itu yang akhirnya menggunakan hidupnya juga untuk menjadi seorang aktivis, membagikan kisahnya, berjuang untuk kasus-kasus lainnya, dan dia dibantu sama orang yang lewat. Coba, kebetulan banget gak? Yang lewat adalah seorang dokter hewan muda gitu. Berapa orang yang naik mobil malam-malam ngelihat ada orang dalam kondisinya Allison pada saat itu yang bakal teriak atau bahkan nabrak atau bahkan kabur gitu loh daripada membantu. Tapi yang ditunjukin, yang diarahkan ke sana tuh malah seorang dokter muda. Tiens, si dokter itu bahkan bilang, Tuhan menempatkan saya di jalan itu malam itu karena suatu alasan. Percaya nggak percaya? Kalau misalkan kalian mau baca tentang kasus ini, aku rekomendasiin banget kayak mendengar testimoni langsung dari Allison Botha. Dia tuh mendeskripsikannya hal-hal yang sebenarnya aku nggak bisa masukin ke dalam video karena videonya akan langsung di take down kayaknya sama YouTube. Apalagi detail saat penyerangannya tuh, aduh, kaki aku aja lemes guys. Dia cuma melihat ada lengan orang yang bergerak di depan leher dia, dan yang dia rasakan tuh cuma basah, dan dia bisa mendengar sesuatu yang lagi di kasus yang gila banget. Tapi setelah kasusnya Allison Botha ini, karena waktu itu gede banget, jadi lebih banyak safety measure yang dilakukan sama pihak berwajib. Jadi secara nggak langsung nih, kasusnya Allison Botha ini mungkin menyelamatkan banyak orang-orang yang bisa ada di posisi yang mirip-mirip sama dia. Keluar malam memang harus hati-hati. Tapi ini juga udah zaman yang berbeda banget ya. Kayak sekarang tuh semuanya bisa di tracking, bahkan handphone tuh ada trackingnya segala macem, live maps, dan semoga juga tidak akan ada sih kasus-kasus seperti ini ever again. Kalau begal kan ngerampok ya, dia kan nyari harta. Ya emang harus berhati-hati sih malam-malam. Sebenarnya ini bukan salahnya Allison sama sekali. Dia tuh kayak sangat-sangat aman, dan emang dua pelaku ini kayaknya emang dikirim dari neraka. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mereka pikir mereka udah paling tahu tuh ya, ternyata ketangkep juga. Dan sekarang lagi diprotes lagi biar mereka tetap mendapatkan hukuman seumur hidup. Aku sih mendukung. Kalau misalkan kalian gimana guys? Apakah kalian pernah dengar kasus ini sebelumnya? Coba komen di bawah. Kasus apa lagi yang kita harus bahas bareng-bareng? Sampai ke bawah mimpi aku gara-gara kasus ini. Stay safe Nerys. Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sebagainya dan mereka tuh udah mulai melakukan ceweknya adalah seorang magician, seorang penyihir. Enggak, putingnya dia 3. Maksudnya kayak di salah satunya ada 2. Gak tahu ya, kamu tanya sama dia. Ngomongin puting orang. Perutnya 30 kali. Dadah. Leher. Gimana? Dia udah